Jadi karena memang awalnya aku sudah tertarik sama podcast, terus pengen ngedalamin lagi nih tentang podcast gitu kan. Akhirnya aku cari-cari pelatihan. Aku biasanya nanyain orang, udah pernah ditanyain om. Aku pengen ditanyain om, please om, tanyain om. Pernah sih sama istri tuh diambekin gara-gara podcast pulangnya kemalaman. Itu hobi yang bakalan jadi profesi gitu kan. Aku pengennya dari podcast ini aku bisa menghasilkan. Kita di mana nih? Warte om. Warte. Iya, Warte Peyang. Petang. Allahu Om. Akbar. Kok Peyang sih? Itu loh teh, bukan dia. Iya. Iya itu Penta. Untung Peyang nggak ngeliat ke sini gitu kan. Peyang. Aduh. Oke, selamat malam Kakak. Malam ini seperti biasa kita obrolan warung kopi. Tapi malam ini kayaknya bukan warung kopi, jadinya warung teh ya. Warteh. Petang. Gantilah, masa warung kopi terus. Spesial ini buat Mas Iksan dari Dibilang channel ini. Hai teman-teman kakak konten susah banget ya ngomongnya. Asal jangan salah konten. Belum tahu nih Mas Iksan ini siapa dan apa? Mari silakan kenalan. Oke, thank you Bang Ical. Aku siapa? Perkenalkan, nama saya Iksan. Biasa kalau di sosial media dikenalnya dengan nama Dibilang. Ya, kali ini aku mencoba untuk menjadi seorang podcaster om. Podcaster. Jadi buat teman-teman yang pengen podcast, pengen curhat, pengen berbagi kisah, pengen berbagi inspirasi, pengen apa aja, pokoknya pengen yang enak-enak, boleh nanti langsung gabung aja di Dibilang channel. Sejak kapan menggeluti dunia podcast? Baru bentar. Sebelum ngomong itu, podcast itu apa sih? Karena kan kalau kayaknya kalau sekarang nih kan ngeliat ngobrol-ngobrol gitu kan, terus dengan modal mic seperti ini sudah bilang, kamu podcast ya? Ini bikin podcast ya atau apa? Nah, definisi podcast itu sebenarnya seperti apa? Iya, oke. Jadi kalau podcast itu sendiri kan munculnya dari ini ya, dari iPod dulu, zaman dulu itu. Ada iPod kan? Kalau iPod kan cuma musik aja gitu kan. Nah, akhirnya iPod itu menjadi salah satu tempat untuk orang menuangkan inspirasi dalam bentuk audio. Ya, dalam bentuk audio muncullah namanya podcast yang siaran di situ biasanya orang sendirian tanpa ada tamunya biasanya. Jadi kayak buat cerita, pas monolog lah dulunya monolog. Akhirnya berkembang menjadi sebuah conversation. Jadi jatuhnya semacam talk show tapi jatuhnya hanya dalam bentuk audio. Nah, tapi lambat laun dengan adanya apa bahasanya ini? Perkembangan zaman. iPod juga sudah mulai ditinggalkan, muncullah YouTube gitu kan. Nah, mulailah dari situ untuk podcast dibuatkan audio visual. Jadi podcast itu katanya personal on demand broadcast. Jadinya dari diri kita sendiri untuk orang lain. Misalnya kita membangun inspiratif, kita bagi, kita sharing. Tapi kali ini kita nyoba dengan mengundang orang-orang yang memiliki kisah-kisah inspiratif seperti itu sih. Nah, bedanya talk show, podcast itu apa bedanya? Ya tadi tuh, kalau talk show itu kan lebih ke arah audio visual ya. Jadi kita bisa ngeliat orang yang diajak ngomong sama apa ceritanya. Terus biasanya ada ada semacam VT lah ya, kalau di talk show itu semacam VT dari orang yang kita ajak ngomong. Tapi kalau di podcast kan kita hanya audionya aja. Kalau zaman dulu ya, tapi kalau zaman sekarang beti lah podcast sama talk show. Cuma kalau talk show itu kebanyakan kan di TV om, di TV atau enggak maksudnya di forum terbuka gitu kan. Tapi kan kalau podcast secara personal seperti itu. Kemudian ini yang saya dengar nih, dan memang saya lihat ada sertifikat podcastnya Om Deddy ya. Nah, itu bisa cerita nggak sih? Awalnya aku sudah tertarik sama podcast, terus pengen ngedalamin lagi nih tentang podcast gitu kan. Akhirnya aku cari-cari pelatihan. Itu kan jatuhnya kan pelatihan podcast. Kebetulan kiblatku juga podcast audio visual itu adalah Deddy Kobuser kan, yang dia punya podcast Kobusernya itu. Nah, ternyata dia buat pelatihan untuk podcaster pemula. Ikutlah aku di situ. Itu dia gabungan sama salah satu production house podcast Indonesia juga. Jadinya kita diajarin tentang bagaimana kita ngobrol sama orang, bagaimana mencari tahu seluk-beluk orang dalam podcast, apa bedanya podcast dengan interview gitu kan. Nah, itu aku ikut, itu trainingnya online.
sekitar seminggu kalau nggak salah. Ini pakai training gitu ya? Ada itu celana training kok beda. Latihannya secara daring. Oh, daring. Lu pakai bahasa Indonesia sudah ya. Nggak pakai online lagi loh ini. Secara daring selama 1 pekan. Jadi baku aku ngomongnya. Selama 1 pekan dan itu kita ada beberapa latihannya. Kok dileto ya? Untung aku nggak lata. Belum dilulus itu. Untung nggak lata. Jadi ada latihannya gitu, ada materinya, ada soalnya juga, ada latihannya, dan akhirnya ujung-ujungnya kita disuruh buat sebuah podcast channel. Wow. Nah, muncullah dibilang podcast itu. Ikut dari Kominfo, ada pelatihan podcast juga dari Kominfo, dan itu aku ikut itu sekitar 1 bulan. Wow. Sekitar 1 bulan, dia materinya tiap Sabtu Minggu. Oh. Tiap Sabtu Minggu. Kira setiap hari gitu. Enggak, setiap Sabtu Minggu. Dan ya itu juga ujung-ujungnya kita disuruh untuk ngebuat sebuah podcast channel seperti itu. Jadi sudah punya 2 sertifikat, alhamdulillah. Terima kasih Master Dedi dan terima kasih Kominfo. Kalau misalkan seperti konsep ini, saya ngobrol kemudian cari tahu tentang narasumber saya itu gimana, tentang pengalaman hidupnya, apakah itu bisa di podcast? Jatuhnya sih bisa Om ya. Kalau untuk zaman sekarang kayaknya aku nggak mau jatuh, sakit. Apa ya maksudnya bahasanya? Sebentar, aku cari ejaan yang disempurnakan dulu ini. Jadi kalau zaman sekarang sih kelihatannya seperti itu ya. Iya. Ketika ada orang ngobrol, dibilangnya podcast, oh ini anu podcast ini. Kalau aku bilang sih ya bisa dibilang seperti itu. Mungkin ngikutin perkembangan zaman juga, semua tentang obrolan dibilang podcast. Biasanya sih antara 2 orang. Jatuhnya kalau lebih dari 2 orang ada memang namanya podcast konversasional. Itu lebih dari 2 orang untuk narasumbernya. Tapi kalau podcast sendiri sama interview itu bedanya gini Om. Kalau Om ini kan jatuhnya kan interview ya. Karena ada beberapa pertanyaan yang diajukan ke aku gitu kan. Dan aku jawab sesuai dengan pertanyaannya Om. Nah kalau di podcast itu biasanya kita ngasih 1 pertanyaan kunci dan narasumbernya bercerita sendiri dia pokoknya. Cerita aja dia, nggak ada urusan pokoknya dia cerita. Cerita sudah. Terus cerita aja. nanti kita pertanyaannya itu kita nembak dari apa yang dia ceritakan itu. Jadi ada poin-poin ini menarik nih kayaknya untuk dibicarakan. Nah, jadi bisa ganti topik kalau di podcast. Sedangkan kalau interview kan 1 topik aja gitu kan. Pedes Om. Marul, minta air putih Marul. Udah apa silakan. Oke guys, ini dari salah satu teman-teman dari apa tadi namanya Warteh Petang. Warteh Petang ini teh susu. Jadi sekalian ini teh promosi. susu. Ini teh susu. Mana susunya? Oh ini ada susunya ini. Ini Warteh Petang, jalani dengan tenang. Wih, keren. Shake, poke, pray, drink happy. Oh iya. Jadi Warteh Petang ini posisinya di Kampung Timur. Ini nyebutnya Kampung Timur atau apa sih? Atau Waduk Kunorejo? Kampung Timur. Kampung Timur ya. Pokoknya yang jelas tembusan dari Kampung Timur menuju ke Waduk Wonorejo. Di belakangnya sudah Waduk Wonorejo loh. Jadi kalau kalian tahu Waduk Wonorejo, di seberangnya ada gang, ya kan ya? Sebelum SD pokoknya Gang Satria. Gang Satria, ya. Kalian masuk aja ke dalam terus sampai ketemu wartehnya. Sebelah kanan kalau dari gang. Ini Om. Oh iya, aku mau rasain ini. Hai guys, kita coba untuk apa namanya ini ASMR ya di sini ya. Sambil nyantai juga. Gimana caranya membangun relation dengan lawan bicara saat podcast agar podcast nggak garing? Pertanyaan dari Nurin SZ. Oke, thank you Nurin. Pertanyaannya yang bagus ini ya. Apa tadi? Gimana caranya Cara membangun relation? Nah, pedes. jadi gini Nurin, kalau untuk kamu mau podcast sama orang, setidaknya kamu tahu dulu latar belakang orang itu. Jadi kalau mau ngobrol sama orang, usahakan cari tahu dulu tentang dia, gitu ya. Cari tahu dulu tentang dia. Pokoknya intinya yang secara umum lah. Nanti ketika orang itu bercerita, nah kamu perhatikan dia cerita, pasti ada hal-hal menarik di dalam ceritanya itu langsung bisa kamu tembak sebagai topik baru. Jadi gitu Om. Jadi kita nggak melulu terpesona nih sama orang, wih aku terpesona sama ceritanya, tapi dia ngomong kita perhatikan aja terus. Nggak ada kita lawan lagi, maksudnya tektokan lah seperti itu. Kalau di podcast seperti itu sih kebanyakannya lagi Om. Aku biasanya nanyain orang, udah pernah ditanyain Om. Aku pengen ditanyain Om, please Om, tanyain Om, astaga. Suka duka menjadi seorang podcaster. Menyebutnya podcaster kan? Apa ya suka dukanya ya? Suka terus ya Om? Suka terus ya? Suka terus. Nggak dimarahin bini gitu?
Nah, pernah sih. Karena podcastnya Itu salah satu kemalaman. duka itu kan? Iya, bener. Apalagi ngundang orang ke rumah, itu rumah kan? Rumah ya, sendiri punya kan? studio rumah. Dengan masa pandemi seperti ini nggak takut. Gimana ya? Ya ada rasa was-was itu pasti ada. Makanya ketika mengundang orang itu biasanya kita tanya dulu gitu kan, sudah pernah rapid atau belum atau apa gitu kan. Jadi gitu sih. Dulu pernah sih sama istri itu diambekin gara-gara podcast pulangnya kemalaman. Ya gitu. Dan narsumnya cewek pula. Ya. Pasti sudah kan narsumnya cewek, terus dia pulang malam gitu kan. Tapi ya kita sebisa mungkin kita ini ibaratnya hobi yang bakalan jadi profesi gitu kan. Aku pengennya dari podcast ini aku bisa menghasilkan. Itu dia, itu pertanyaan menarik itu. Podcast bisa menghasilkan. Menghasilkannya apakah misalkan karena dari YouTube-nya misalkan di channel di-upload kemudian mendapat subscriber gitu kan? Yang pertama itu. Oke, terus? Yang kedua biasanya kalau dari yang pelatihan aku ikutin itu, jadi podcast itu bisa sebagai salah. Oh, waduh. Dia mau jadi apa kalau dagelan zaman dulu tuh siapa namanya? Bagito ya yang kayak gitu sering kayak gitu. Gitu sih. Siapa, Pak? Sri Mulat. Oh, Sri Mulat ya. Oh, Bagito tuh bukan Sri Mulat ya? Beda ya? Beda. Wah, beda rentang kita. Jadi enggak ngerti aku. Jadi itu kalau di pelatihan itu dibilang podcast itu juga bisa menjadi salah satu ajang promosi buat brand-brand yang kerjasama gitu kan. Pengen sih gitu. Tapi kalau kita sudah punya pendengar yang banyak, viewer yang banyak, ibaratnya brand itu bakalan datang sendiri sih. Aku pengennya seperti itu. Tapi untuk saat ini aku pengen ngangkat tentang Balikpapan di dalam podcastku itu. Makanya aku ngundang beberapa konten kreator Balikpapan, anak-anak Balikpapan yang punya prestasi itu undangin agar menjadi inspirasi juga buat para pendengar, buat para penonton agar bisa loh, dia aja bisa, kenapa kita enggak gitu. Syarat untuk bisa masuk ke podcastnya apa? Punya cerita yang pengen diceritain. Nanti masuk datang aja numpang foto nggak ada ceritanya. Itu dia. Kan? Yang penting kalian punya cerita. Kita ngobrol, bisa ngobrol apa aja deh, ngobrol apa aja aku bisa kok. Jadi meskipun bukan siapa-siapa di Balikpapan gitu kan. Enggak apa-apa. Yang penting punya kisah inspiratif gitu kan. Atau pengen sekedar curhat, pengen sekedar cerita, ya monggo. Oke. Kemarin tuh ada yang podcast cerita tentang masalah percintaannya dia. Hampir 2 jam. Dukanya salah satunya di ambekan istri ya. Pernah nggak istilahnya sampai dilarang sama istri, udah deh nggak usah lagi deh kamu nge-podcast, nggak ada apa-apa, kamu nggak dapat apa-apa dari situ kan, namanya istri. Tahu sendiri dong. Pengen istilahnya hal yang menghabiskan waktu suaminya paling tidak bikin dapur ngebul. Ini aku curhat soalnya. Ini aku udah lama mau dari sini nih. Buat teman-teman yang punya barang ya, tolong di-endorse ya. Jadi aku pengen diwakilkan gitu jawabannya. Bener. Karena kita senasib nggak sih Om? Bener, kita senasib. Tapi aku nggak ngerti ya. Mungkin istriku pernah berpikiran seperti itu. Ngapain sih kamu keluar ngobrol sama orang nggak jelas gitu kan? Musim kayak gini lagi, bawa penyakit musim gitu kan? Begini, gitu. Tapi tidak pernah terucap itu dari istriku seperti itu. Sama. Tapi mungkin tersirat kali ya dari cara dia. Tapi kita sebagai para suami harusnya peka dong ya kan. Nah itu dengan dipunggungin gitu kan. Harusnya. Apalagi besok malam Jumat. Jadi aku tadi sudah izin sih ke sini. Jadi kalau nonton ya. Mama kalau nonton ini tenang cowok kok, ini lagi agak malam ini. Tenang nggak sama cewek deh kali ini podcastnya. Ini pulangnya agak malam ini. Tapi aku pernah sekali dia kuajak podcast Om, dan akhirnya dia tahu oh ternyata podcast itu seperti ini, kenapa bisa lama karena tapi nggak diupload. Upload. Tapi kalau waktu sama habis dia dihapus. Oh, enggak lah. Begitu dilihat sudah dia juga. Nah, maksudnya dia pernah kuajak podcast. Akhirnya dia tahu gimana sih ribetnya nyiapin ini sampai apa nanti sudah selesai nyiapin lagi kan. Mungkin lamanya di situ. Terus ngobrolnya juga kalau sudah lagi asik ngobrol nih ya, lupa waktu Om, itu sudah. Makanya kalau kita nggak dibatasin waktu gitu, tiba-tiba wih sudah 2 jam gitu. Kan udah terasa, istri sudah cemberut aja di belakang.
Iya, kok lama banget gitu. Jadi pengennya di Balikpapan ini muncul para konten kreator yang betul-betul kreatif, apalagi di masa pandemi seperti ini. Semoga anak-anak muda Balikpapan ini lebih kreatif, nggak diem aja di rumah gitu. Nah, buktinya aku di rumah pun bisa berkarya gitu kan. Nggak ada salahnya karena sekarang konten kreator itu modalnya cuma satu sih. HP di genggaman itu sudah bisa menjadi sebuah senjata lah ya buat kalian untuk berkreasi gitu. Jadi kita manfaatkan apa aja yang kita punya dulu ya kan, jangan nunggu dulu. Aduh, aku harus punya kamera seperti ini, betul. aku harus punya mic seperti ini, aku harus punya pencahayaan seperti ini gitu kan. Nah, Jalan aja dulu. awalnya aku juga kayak gitu sih Om. Aku cuma modal HP doang, sama mic ecek-ecek gitu nah. Jadi Sampai sekarang kamera aku juga masih pakai HP. Ecek. Iya. Beda ya? Pakai mic sambil ecek-ecek. Ngamen aku Om. Akhirnya bisa beli mic, bisa beli mixer, bisa beli lampu. Kalian buat aja konten, entah itu mau ditonton atau enggak, itu abaikan aja dulu itu. Yang penting konten kalian sudah keluar, pasti ada kok penikmat konten kalian. Intinya itu, setiap konten tuh pasti ada penikmatnya tersendiri. Jadi nggak perlu takut untuk upload konten kalian. Ini ditonton nggak ya sama orang? Ini ada nggak yang dengerin? Itu buang dulu mindset seperti itulah. Karena daripada kita pendam, numpuk di kepala, cuma bisa jadi bahan cerita tulisan aja, buku habis banyak, lebih baik diceritakan. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye bye.